Omido for the beat. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Silakan kainnya disiapkan. Siap. Sebelum belajar kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai tanpa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kan kalau biasa baru itu sebelum belajar ada pembiasaannya. Apa itu pembiasaannya? Membaca semua. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Kehadirannya Aldi, Alija, Andini, Elisa Fatima, Rifa, Rifki Muhammad Fash. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kemarin kita sudah membahas tentang materi. Waktu itu apa? Permasalahan ya. Kita pasti kembali ya. Siapa yang bisa menjelaskan atau mengungkapkan materi yang sebelumnya? Yang permasalahan sosial kemarin. Silakan, boleh berdiri. Masalah sosial Masalah sosial itu kemarin ada apa? Sosial, terus pribadi, apa? geografis, ekonomi dan sosial. Apa itu? Bisa. Coba sebutkan lagi. Berdiri.
Desakan ya. Faktor penyebab kemiskinan dibagi menjadi 4, yaitu ada faktor pribadi, faktor geografis, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Ya, ada. Makasih. Bisa. Nah, kita sekarang lanjut ke materi tentang kelompok sosial. Tujuan pembelajarannya dalam bagian depan atau ada yang ditanyakan yang materi yang sebelumnya? Yang ditanyakan kan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Untuk dijelaskan tujuan pembelajarannya setelah mempelajari ada apa mampu satu mendeskripsikan dasar-dasar pembentukan kelompok ya, kemudian berbagai bentuk atau jenis kepentingan di masa kemudian memahami pola hubungan kelompok. Terakhir adalah mendeskripsikan. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kemudian selanjutnya dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Terlebih dahulu kita bahas dulu tentang kelompok sosial. Ada yang tahu nggak kelompok sosial apa? Kelompok sosial apa artinya? Sekumpulan individu yang berinteraksi dan mempunyai tujuan yang sama. Itu adalah kelompok sosial. Artinya ada interaksi dalam kelompok tersebut. Kalau tidak ada interaksi di dalam kelompok tersebut disebut kelompok bukan? Tujuannya tidak sama atau didikan mana bisa disebutkan dengan kelompok? Tidak. Dapat didefinisikan dengan sekumpulan individu atau orang dengan adanya interaksi di dalamnya dan saling memiliki dan mengarah pada tujuan yang sama. Itu disebut dengan kelompok sosial. Kita ambil contoh dalam kelompok sosial di jangan jauh-jauh di mana? Keluarga ya. Bisa disebut kelompok keluarga? Bisa. Tujuannya sama nggak? Sama. Dari mana ya ibu, adik, kakak saling satu tujuan langsung coba bakal bukan disebut kelompok. Kemudian keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Maksudnya di mana? Keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Dalam artian ketika kita ambil contoh langsung orang Minang, tahu? Ya. Orang Minang, orang Padang. Itu karena keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya, atau orang Padang dikenal nggak? Karena ada kelompoknya, termasuk kita di Sunda atau di masa keterikatan dan ketergantungan antara manusia satu dengan yang lain. Karena hakikatnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri.
ilmiahnya? Dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya? Dapat. Kemudian tiap kelompok sosial memiliki norma kelakuan yang mengatur tentang anggota. Ada aturan di dalamnya? Ada. Kalau dalam satu kelompok tidak ada aturannya, saya disebut kelompok. Ada norma yang mendasarinya atau norma yang mengikatnya di dalam kelompok itu, sehingga terbentuk kelompok yang benar-benar kelompok sosial. Ciri itu ada dalam satu kelompok. Kalau tidak ada itu tidak akan termasuk dalam kelompok. Kemudian lanjut ke masih semangat tidak ini? Masih semangat? Masih? Tidak ngantuk? Ya. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Makanya kita harus satu harus proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Proses pembentuk kelompok sosial adalah apa? Manusia adalah makhluk sosial. Jadi tidak luput dari bantuan orang lain. Kita menolong orang lain, orang lain mesti menolong kita. Hubungan interaksi agar manusia dapat bertahan. Nah, mereka harus membentuk satu kelompok. Ketika bisa menambah kelompok dengan kemungkinan hubungan juga meningkat. 1, 2, 3, 4 sampai ke ribuan anggota dalam satu kelompok. Sehingga di situ dikatakan bahwa bagian dari kelompok apabila berkumpul dengan yang lainnya saling berinteraksi, maka terbentuk suatu kelompok. Dan kata kuncinya apa? Kelompok. Bagian dari suatu kelompok saling saling berinteraksi, maka itu jadi satu proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Karena ini anak kecil, gambarnya 3 orang. Bagi apa? Nah, ada 3 faktor yang menjadi pembentuk kelompok sosial. 1, kepentingan yang sama. Kemudian pertalian darah atau keturunan yang sama. Contohnya apa? Pertalian darah atau keturunan yang sama, misalnya dalam keluarga, dalam agama Islam, ras, suku, daerah, misalkan apa? Orang Sunda, orang Padang, terbentuk satu kelompok. Ada Sunda, Padang, ada apa nih? Bugis, keturunan kan sama tidak? Sama. Mungkin orang Jawa yang di Padang satu kelompok dinamanya kelompok tadi faktor kelompok sosial. Silakan, ada yang ditanyakan? Sudah dipahami apa itu kelompok sosial, dasar-dasar yang membentuknya, ciri dan faktornya, kemudian lagi terbentuknya kenapa? Silakan, ada yang boleh yang bertanya, yang menanyakan. Ya, ada satu video yang menanyakan tentang itu. Mau ditonton? Nah, sambil menonton
kelompok yang kemarin sudah terbentuk atau beda lagi? Silakan. Kelompoknya masuk ke kelompoknya masing-masing. Cukup 15 menit. Kita lanjutkan lagi di videonya ya. Latar belakang kelompok sosial itu bisa terjadi tercapai. Oke, langsung saja yang pertama, perhatikan gambar berikut. Coba sobat teras yang ada di rumah, analisislah apa yang sobat teras lihat dari gambar yang saya tampilkan. Di sini kalau kita bisa lihat bersama ada halal bihalal paguyuban TNI Polri. Ini barangkali terjadi ketika sebelum ada Jakarta 2019. Nah, untuk semakin memperkuat gambaran Sumatera semua, saya di sini ingin menampilkan beberapa pengertian kelompok sosial menurut ahli sosiologi. Yang pertama adalah menurut Joseph. Menurut Joseph ini kelompok sosial merupakan suatu kelompok yang meliputi dua manusia atau lebih. Jadi kalau satu kelompok sosial bukan karena dia sendiri. Ya. Ada beberapa tokoh lagi yang menyampaikan pengertian kelompok sosial. Ada Robert Kingman atau Robert Kingman, di mana dia menjelaskan bahwa kelompok sosial merupakan sejumlah orang yang saling berinteraksi yang sesuai dengan pola yang telah makan. Sejumlah orang yang saling berinteraksi dengan pola yang telah makan. Pola yang telah makan itu apa? Artinya ada sebuah perilaku yang terstruktur sosial. Jadi sudah bisa dipahami ya bahwa kelompok sosial adalah suatu kesatuan timbulan di mana lebih dari satu orang, dua atau lebih, dan mereka saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian ada pola yang terpampang di dalam. Nah, itu adalah pengertian kelompok sosial kalau yang saya rangkum dari beberapa. Kemudian kita masuk ke tujuan yang kedua, yaitu ciri-ciri kelompok sosial. Jadi apa nih ciri-ciri kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat? Jika ada beberapa tokoh seperti Robert Kingman juga menyampaikan ciri-ciri kelompok sosial atau karakteristiknya. Kemudian ada Suryono Sukanto yang juga menyampaikan kriteria atau ciri kelompok sosial yang ada di masyarakat. Mudah mulai. Lalu kita masuk ke video yang ketiga, yaitu berkaitan bagaimana proses terbentuknya kelompok sosial. Kira-kira terbentuknya kelompok sosial itu prosesnya seperti apa? Singkat cerita, saya di sini akan menyingkat saja dan memberikan sedikit peta gambaran bahwa sebuah kelompok sosial itu terbentuk bermula dari adanya kontak dan komunikasi. Kelompok satu mana? Kelompok yang satu kan kelompok satu. Kelompok Ragel. Ini dari kelompok satu, perkenalkan saya Rachel Wipadarman dan teman saya Yogi. Samping Yogi ada Ipa, sebelah kanan Ipa ada Linda. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Apakah permasalahan di atas termasuk kelompok sosial? Jelaskan alasan Ananda. Permasalahan di atas termasuk kelompok sosial informal karena bersifat tidak resmi, artinya tidak terikat pada aturan hukum tertentu. Menurut Anda, apa yang menjadi faktor termasuk
Ada yang ditanyakan apa sudah jelas? Ya. Tangan, terima kasih untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakilkan kelompok kami, kelompok 4, merupakan tentang diskusi. Saya sebagai moderator. Nama saya adalah Bakri. Sekarang kami akan presentasi dalam kerjaan. Apakah permasalahan di atas termasuk kelompok sosial? Jelas dan rasanya. Ya, karena terbentuk kelompok sosial kegiatan arisan yang diselenggarakan oleh ibu-ibu guru sawit di PMUP Mutiara Agam, sehingga dapat terjalinnya interaksi antara sesama anggota kelompok dan memiliki tujuan yang sama, yaitu mengikuti kegiatan. 2. Menurut Ananda, apa ini yang menjadi faktor terbentuknya kelompok dari permasalahan di atas? Adanya interaksi dan memiliki tujuan yang sama sehingga terbentuknya kelompok adalah apakah permasalahan tersebut dan sosial dan sebuah apa yang dilakukan dari adanya masalah sosial memiliki norma-norma yang melanggar hubungan yang biasanya berstruktur atau kaidah dengan proses sosial. Menurut sekarang kelompok itu adanya kesadaran anggota kelompok dari permasalahan tersebut. Apakah permasalahan kesadaran anggota kelompok itu yang ada yang berbeda? Silakan kelompok yang lain menanggapi. 2 orang boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyami. Saya akan bertanya, apakah arisan termasuk ke dalam kelompok sosial di sini? Ya, karena sudah dijelaskan setiap kelompok ada tujuan. Kenapa arisan itu memiliki tujuan yang sama? Jadi seperti kayak arisan kan setiap hari menabung bisa masuk. Terus kayak tadi di teks itu juga kayak silaturahmi kita akan terus terjalin. Untuk jenisnya termasuk Dan cukup. Silakan, ada lagi yang bertanya. Terima kasih kelompok 3, 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini-sininya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Teman-teman, di sini saya sebagai moderator dan teman-teman saya belum Nabila, ada yang dikenal sebagai pembagian. Apa permasalahan di atas termasuk kelompok sosial berdasarkan Anda dan termasuk ke dalam kelompok sosial informal. Menurut saya, apa yang menjadi faktor terbentuknya kelompok dari permasalahan di atas? Karena permasalahan dari Menurut Anda, apakah permasalahan tersebut memiliki perbedaan cara terbentuknya kelompok sosial? Ciri-ciri dan syarat apa yang akan ditemukan dari permasalahan tersebut? Mempunyai syarat karena hanya yang mendapatkan urus yang bisa mengikuti aturan. Kelompok lain ada yang menanggapi. Bapak kalau kelompok orang boleh? Boleh. Nama saya Anda dari kelompok 4. Menurut saya, kenapa arisan sebelumnya informal? Karena tidak resmi. simpel. Simpel banget.
diskusinya hari ini sama keluar biasa. Boleh silakan kembali lagi dan tugasnya kumpulkan. Kita hari ini ambil kesimpulan dari itu, dari materi kelompok sosial, yaitu pengertian dari kelompok sosial adalah satu, sekumpulan, ambil kata kunci sekumpulan dari individu atau kelompok. Kemudian yang menjadi terbentuknya suatu kelompok sosial apa aja? Ada cirinya, kemudian ada syarat, kemudian ada cirinya apa? Terus lagi itu dari keempat ciri, kemudian apa lagi? Adanya hubungan timbal balik atau pengertian kelompok sosial menurut ahli sosiologi. Yang pertama adalah menurut Joseph pengertian kelompok sosial menurut ahli sosiologi. Yang pertama urutannya adalah 10 kategori. Kalau dia menyampaikan pengertian kelompok sosial ada objek tersebut dan dari beberapa sumber bahwa ciri-ciri kelompok sosial itu yang pertama setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa dia adalah sebagian dari kelompok masyarakat. Materi dari tadi kelompok sosial dari pertama sampai terakhir kesimpulan kita apa? Sudah jelas, sudah paham ya? Mari kita akhiri pembelajaran.